Dia naik di batu yang tadinya mereka letakkan darah-darah itu, disuruh pindahin semua. Abu Umayyah naik di situ. Lalu kemudian Abu Umayyah berkata, wahai kaumku, demi Allah, kalau seandainya kalian saling bunuh-membunuh, kira-kira siapa yang akan tinggal lagi di Mekah? Siapa yang akan jadi pemimpin Mekah? Sementara kalian memang penduduk aslinya Mekah. Tidak mungkin itu terjadi. Dan saran saya adalah kalian harus memilih hakim yang jadi penengah di antara kalian. Maka tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, baiklah, kami setuju. Tapi kira-kira menurut anda siapa hakimnya? Abu Umayyah bilang begini, baiklah, saya akan tentukan siapa hakimnya, tapi saya mau mengambil kesepakatan dulu. Kalau saya sudah tunjuk, kalau saya bilang satu keputusan, kalian harus sepakat, semua harus terima. Mereka mengatakan, baiklah, kami sepakat. Ditanya semua suku, kumpul semuanya, setuju, 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 semua setuju, gak ada masalah ya? Baik, sekarang mereka pikir tadinya si Abu Umayyah ini mau nunjuk salah satu dari suku itu atau menunjuk dirinya. Ternyata enggak. Abu Umayyah bilang begini saja, supaya adil, ini pintu gerbang. Kebetulan pintu gerbang Mekah waktu itu kelihatan dari Ka'bah, bisa kita lihat pintu Bani Syaibah namanya, jauh. Kata Abu Umayyah, siapapun yang masuk setelah saya putuskan keputusan ini dari pintu itu, dia hakimnya. Setuju? Jadi saya nggak tunjuk yang di sini ya, tunjuk yang dari luar. Kalau ada yang baru masuk dari sana, siapapun dia, mau anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, pokoknya siapa yang masuk dari situ manusia, ya, dia hakimnya. Setuju? Setuju semua. Yang terjadi teman-teman, ini fakta sejarah di Mekah dan orang Mekah tahu masalah itu. Mata mereka semua menyorot ke sana. Ini sudah mau saling bunuh-membunuh nih. Ya. Ternyata yang masuk dari pintu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang masuk dari situ pertama Nabi SAW. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, satu Mekah waktu lihat Nabi mengatakan apa? As-sadiqul amin, as-sadiqul amin, 3 kali. As-sadiqul amin radina. Orang yang terpercaya dan paling jujur, orang yang terpercaya dan paling jujur, dan orang yang terpercaya dan paling jujur, kami sudah ridho. Cocok ini orang sebagai putusan. Satu Mekah sepakat itu. Dan ini terjadi sebelum penobatan jadi Nabi. Jadi satu Mekah Allah buat mengikrarkan kejujuran Nabi SAW. Artinya mustahil beliau bohong nih nanti, gitu kan? Maka pada saat itu pun teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu datang mendekat, lalu mereka mengatakan, hai Muhammad, begini kejadiannya, hakimlah di antara kami. Kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu. Nabi SAW pada saat itu teman-teman sekalian melakukan satu perbuatan yang sangat luar biasa. Beliau membuka jubahnya, beliau pakai jubah di bagian atas, kemudian beliau buka jubahnya, lalu beliau letakkan, tentu ada 2 lembar pakaian, yang satu lembarnya dibuka, kemudian diletakkan di atas tanah. Lalu kata Nabi SAW, Hajar Aswad, beliau tunjuk beberapa orang, angkat, taruh di atas kain ini, diangkat di atas kain. Lalu Nabi SAW meminta setiap kepala suku untuk datang dan memegang sisi kain-kain itu. Semua kepala suku saja, yang lain tidak usah ikut, kepala sukunya saja. Ada berapa belas orang, semuanya berdiri dan memegang kain, sama-sama membawa ke sisi Ka'bah. Kemudian Nabi SAW sendiri yang angkat Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya. Jadi sebenarnya yang mereka perebutkan itu, kemuliaan meletakkan Hajar Aswad, siapa yang melakukannya? Nabi SAW. Si Nabi yang meletakkan Hajar Aswad di depan mata mereka. Berarti kemuliaan yang mereka kejar sampai saling bunuh-membunuh itu Allah mudahkan buat Nabinya Muhammad SAW. Selain memang mereka sudah ridho dengan keputusan Nabi SAW. Dan kejadian ini teman-teman sekalian, sebagian ahli sejarah simpulkan beberapa poin, 2 poin. Yang pertama, bagaimana Nabi SAW sangat dipercaya juga dikagumi oleh seluruh penduduk Mekah, terutama orang-orang Quraisy, dan pengakuan mereka tentang kejujuran Nabi SAW. Yang kedua, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah ingin melatih Nabinya Muhammad SAW dalam memecahkan kasus-kasus, juga perkara-perkara yang besar di antara manusia yang kelak akan dibutuhkan saat beliau SAW menjadi Rasul. Akhirnya Nabi SAW pun pada saat itu selesai memecahkan permasalahan, dan terkenallah di Mekah pada saat itu kalau Muhammad adalah penengah, hakim yang paling bijaksana. Dan mereka mengatakan pengganti Abu Umayyah bin Mughirah adalah Muhammad. Abu Umayyah sudah sangat tua, dari 120 tahun. Maka mereka, tanpa mereka sadari, mereka menobatkan Nabi SAW sebagai penentu keputusan di Mekah. Di antara hal juga yang jadi teman-teman sekalian sebelum fase kenabian adalah Nabi SAW dibuat suka
beribadah atau khalwah namanya, menyendiri. Dan setiap tahun tepatnya pada bulan Ramadan, beliau SAW suka sekali ke Gua Hira yang berada di Jabal Nur atau Gunung Nur, ya, Gunung Cahaya. Jabal Nur ini namanya datang setelah kejadian penerimaan surah Al-Alaq, ya. Tapi sebelumnya memang orang Mekah tidak mengatakan Jabal Nur, gitu. Nanti setelah itu baru diberikan nama. Nabi SAW pada saat itu dibuat suka dengan khalwah, ya. Ada beda antara khalwah dengan khalwat, ya. Kalau khalwat, hal yang diharamkan dalam agama karena maknanya adalah berkumpulnya dua orang lawan jenis yang bukan di keramaian, itu kan khalwah. Khalwat ini yang kata Nabi SAW, tidak ada laki-laki dan perempuan yang berdua kecuali yang ketiganya syaitan. Ini khalwat, istilahnya begitu. Kalau khalwah berarti menyendiri untuk ibadah. Menyendiri, istilah itu keluar dari perilaku Nabi SAW. Makanya Pak Hadis mengatakan hubbiba ilaihil khalwah. Beliau dicintakan dalam hatinya ingin menyendiri, cari satu tempat, dan beliau datang ke Gua Hira itu justru karena ada alasan-alasan beliau pergi ke sana, gitu kan. Ini kenapa kita perlu sebutkan teman-teman, karena kita di Indonesia sering salah sebut, ya. Ini salah sebut berubah makna seperti ruqyah sama ru'yah, ya. Beda, ya. Ruqyah itu berarti pengobatan syar'i menggunakan doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran, doa yang diajarkan Nabi SAW. Kalau ru'yah melihat bulan, bedanya pakai qaf sama hamzah, beda, ya. Sama kalau untuk baca Al-Quran, alhamdulillah, ha, ya. Kalau untuk ubah alhamdulillah, misal berubah makna itu, ya. Alhamdu, puji-pujian, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kalau alhamdulillah, hamada itu artinya kematian. Berarti antum kalau bilang alhamdulillah berarti kematian buat Allah. Ini bahaya sekali. Ya, hati-hati. Makanya jangan juga yang belum belajar tajwid jangan terlalu mau belajar fasih. Nanti kefasihan berbahaya, kan? Karena mau dianggap dia fasih makanya alhamdulillah. Nah, Rabbil alamin. Alamin alam. Alam itu semua selain Allah. Makanya dibahasakan alam semesta, gitu kan? Selain daripada Allah diistilahkan dengan alam pakai ain. Tapi kalau antum ubah hamzah alam, itu artinya sakit, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ini berubah semua maknanya kalau antum tidak faham masalah. Ini makanya dasarnya harus belajar masalah itu. Ini sebabnya kenapa saya sebutkan teman-teman sekalian hal-hal perubahan dasar begini supaya bisa difahamin, ya. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang salah. Sama juga dengan bahasa baca Al-Quran teman-teman sekalian harus hati-hati sekali, kayak idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zulzila bergoncang pakai zai. Bedain, ya, antara sin, shin, zai, ya, dha. Ya, ini beda semua, ya. Beda penyebutannya, beda-beda. Kalau tha, ya, tha, alif ba ta, tha, ya, beda. Tha lidahnya ditekan di atas, kan, gitu. Thalitha, thalatha, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Ya, telah kafir orang yang mengatakan trinitas, misalnya. Tha beda dengan sin sama shin, beda. Idza syamsu, syams shin pertama, sin yang kedua. Shin pertama, yang keduanya sin. Jadi beda. Syamsu, ya. Sin yang kedua itu sin. Kemudian beda dengan dha, zalimin, ya, zalimin. Kemudian beda juga dengan zai, zulzila. Beda dengan zal, zalika. Kalau kita banyak disamaratakan, sama semua, sin semuanya, gitu kan. Iza pakai zal, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Indonesia baca banyak, kita baca isa sulsilatil ardu zilzalaha. Semua sin. Zulzila waktu bumi bergoncang. Sulsila, silsilah artinya bersambung-sambung. Beda semua maknanya, gitu kan? Jadi memang harus dipelajari masalah teman-teman sekalian. Baiklah, Nabi SAW dicintakan pada beliau khalwah. Khalwah berarti menyendiri untuk beribadah, ya. Dan beliau seringkali mencari tempat-tempat yang bisa beliau berkhalwah. Pada saat itu entah bagaimana Nabi SAW merasakan ilham dalam hatinya untuk mendatangi Jabal Nur yang sekarang itu. Karena itu gunung dianggap jauh dari penduduk Mekah,
Lumayan jauh, kita naik mobil aja sekarang lumayan jauh. Mungkin kalau dari Masjid Haram menuju ke sana mungkin bisa 10-15 menit naik mobil ya. Bagaimana kalau jalan kaki jauh? Dan dulu itu masih banyak gunung-gunung, belum ada jalan-jalan kayak sekarang. Belum terbuka kota Mekah itu. Nabi SAW sengaja ke sana supaya jauh dari penduduk Mekah. Kemudian juga gunung itu karena tinggi, di atasnya ada tebing. Jadi ada gunung, kemudian ada pecahan batu. Nah itu bisa celahnya bisa orang masuk. Jadi sebenarnya dia bukan gua ya. Bahasanya sebenarnya bukan gua itu, karena kalau gua kan kita taunya lubang orang bisa berlindung di dalamnya gitu kan. Ini enggak, memang dia cuma seperti pecahan antara dua batu gitu ya. Dan ukurannya cuma 1-2 orang bisa masuk. Nabi SAW memilih itu karena itu menghadap ke Ka'bah. Kalau dari situ bisa lihat Ka'bah dari jauh, dari tinggi. Untuk bertafakur, pergantian siang malam gitu kan. Beliau melihat semua itu untuk bertafakur, itu tujuannya. Nabi SAW pada masa penobatan kenabian tercintakan untuk beliau khalwah itu, dan beliau memilih Jabal Nur tadi karena alasan tadi yang sudah saya sebutkan gitu. Kemudian Nabi SAW juga dicintakan atau dimunculkan kepada beliau ru'ya sadiqah. Ru'ya sadiqah. Apa itu ru'ya sadiqah teman-teman? Mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Dan ini adalah salah satu bagian dari kemujizatan kenabian yang terbagikan untuk semua orang beriman. Ininya ya, bukan mujizatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ru'ya sadiqah, mimpi yang benar dilihat oleh orang-orang beriman, itu adalah salah satu cabang 60 mujizat kenabian. Jadi Nabi SAW mimpi apa yang terjadi besok di Mekah, siapa yang meninggal, apa yang terjadi. Nabi SAW mimpi. Berhari-hari itu selalu belum mimpi, melihat kejadian-kejadian apa yang terjadi besok. Dan Nabi SAW melihat waktu bangun terjadi seperti yang Nabi SAW mimpikan. Dan ini ada bahasan sendiri tentunya. Kalau teman-teman ikutin bahasan saya di YouTube, ada Minhajul Muslim, bab khusus masalah wali Allah dan wali syaitan gitu kan. Ada penjelasan tentang masalah adanya Allah berikan bagi orang-orang yang beriman firasatul mu'min, ada perasaan orang beriman, dia tahu orang ini mau jahat atau tidak gitu kan. Tapi ini memang ada level-levelnya, ada di mana orang-orang itu sudah sangat dekat dengan Allah SWT, betul-betul menjalankan sunnah Nabi SAW gitu kan. Kemudian juga ada ru'ya sadiqah, sering mimpi, seperti dia mimpi akhir kiamat terjadi, dia mimpi masuk ke neraka, diperlihatkan baginya surga gitu kan, atau dia mau haji, dia lihat Ka'bah. Ada ru'ya sadiqah, seperti itulah ya. Baiklah, Nabi SAW juga pada itu sering diberikan ru'ya sadiqah, dan beliau bersabda tadi, mimpi yang benar atau ru'ya sadiqah adalah salah satu dari 63 bagian kenabian. Tentu teman-teman, lawannya ru'ya sadiqah adalah hilm dari syaitan, ru'ya sadiqah dari Allah. Dan Ibnu Sirin rahimahullah, Muhammad bin Sirin, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, membedakan kepada kita secara rinci tentang masalah ru'ya sadiqah dan hilm ini. Ru'ya sadiqah datang kepada orang beriman karena ketaatannya, bisa berbentuk berita gembira ataupun peringatan. Seperti misal saya pernah pelajari di tingkat 3 kuliah di Madinah dulu, Sunan Nabi Daud. Sunan Nabi Daud, pada saat itu dosen kami memilih bab khusus takwil mimpi. Dan di situ beliau rincikan panjang lebar tentang perkataan dan penjelasan para ulama masalah mimpi-mimpi yang dihubungkan dengan keadaan orang itu. Di antaranya Hasan Basri rahimahullah pernah didatangi oleh 2 orang dan dua-duanya mengaku mimpi. Dan dua-duanya mimpinya sama, mimpinya adalah mendengarkan azan, mendengar suara azan, itu saja. Mimpi mendengarkan suara azan. Maka Hasan Basri rahimahullah mengatakan, pada saat 2 orang yang datang, saya mimpi dengarkan azan, apa takwilnya imam? Kalau imam itu kiai ya. Tanya lagi, yang satu juga mengatakan hal yang sama. Kata Hasan Basri, berikan saya waktu beberapa hari, nanti akan saya beritakan kepada kalian. Datanglah kepada saya Jumat depan, hari Jumat depan baru datang, minggu depan. Hasan Basri rumahnya rahimahullah dalam 1 minggu itu mempelajari 2 keadaan orang ini, dilihat keadaannya. Datanglah kepada orang yang pertama, kemudian diperhatikan kegiatan. Ternyata yang pertama ini adalah salah satu marbot masjid, muazzin, setiap hari azan di masjid dia. Terus ditelusuri orang yang kedua, dalam beberapa hari kemudian ternyata orang ini terkenal simpang siur berita, suka mencuri gitu kan, suka mencuri. Minggu depan datanglah berita, datanglah 2 orang kepada Hasan Basri, lalu berkatalah Hasan Basri, semoga Allah memaafkan kalau saya salah, tapi kamu ditunjuk orang yang marbot masjid, kamu akan haji tahun ini.
Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adzim fin nasi yaumal hajjil akbar. Dan kumandangkanlah panggilan, digunakan kata-kata azan di sini, ya, panggilan untuk manusia untuk mengerjakan haji di hari yang besar atau haji yang besar itu. Kemudian kamu akan mencuri, ditunjuk pencuri itu, dan tanganmu akan dipotong. Karena Allah berfirman dalam surah Yusuf, ya, yang waktu saudara-saudara Yusuf mau pulang, kemudian Yusuf alaihissalam mau mengambil adiknya Binyamin, gitu kan? Maka sempat ditaruh alat takarannya raja pada saat itu, gitu kan? Maka berkatalah para pegawainya Yusuf, wa'adzana mu'adzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun. Dan pada saat itu berazanlah, memanggillah, mengumandangkanlah pegawai-pegawai Yusuf kepada saudara-saudara Yusuf, kembalilah, sesungguhnya kalian telah mencuri sesuatu. Ternyata apa yang Hasan Basri sampaikan betul terjadi. Apa yang Hasan Basri sampaikan betul terjadi. Yang satu haji tahun itu, yang satu memang mencuri, kemudian dia dipotong tangannya. Jadi ada ru'yah shadiqah, bisa datang kepada orang beriman, memberikan peringatan kepada dia, gitu kan? Dan kalau datang peringatan itu sebagai peringatan, artinya bisa saja kalau misal seseorang mimpi dia melihat sesuatu yang tidak baik, maka bisa saja dia nanti menjadikan itu sebagai tolak ukur untuk menyelamatkan dirinya. Contoh yang lain, kata sebagian ulama dalam masalah takwil mimpi ini, kalau seandainya seseorang mimpi hewan-hewan yang disuruh dibunuh dalam Islam, ya, seperti contoh misalnya orang mimpi ular, kalajengking, ya, orang mimpi tikus, ya, cecak yang memang disuruh bunuh, maka ini adalah keburukan. Berarti ada kalau dia sedang interaksi sama manusia, berarti ada manusia buruk yang akan mendekati dia atau berteman sama dia atau akan menikah dengan orang yang buruk. Biasanya kalau dia mimpi, kalau dia sholat istikharah kemudian dapat jawaban kalau orang mau menikah. Kalau dia mimpi ada tikus yang menggigit bajunya atau mendekati kakinya atau ular, ini menandakan berarti buruk apa yang akan dia langkahi, gitu. Ya, karena ini namanya Nabi SAW menamakan tikus misalnya dengan fuwaisiqah, ya, binatang yang buruk. Kata beliau dalam syarah Abu Daud menyampaikan kepada kami waktu itu, bahwasanya Imam Abu Daud menyampaikan kalau ada orang mimpi hewan-hewan ini, misal contoh seperti tikus, berarti menandakan dia akan didekati oleh orang yang fasik kalau perempuan, atau fasikah kalau laki-laki, ya. Seperti itulah kurang lebih takwil mimpi. Dan ini tentu ada bab khusus yang panjang lebar dijelaskan masalah ini, ada babnya sendiri, ada bahasan sendiri yang tentu juga butuh waktu yang lebar untuk menjelaskan. Tapi yang jelas teman-teman, ada namanya ru'yah shadiqah. Kemudian juga Ibnu Sirin memberikan batasan, orang kalau mimpi tidak boleh sembarangan untuk menceritakan kepada orang lain. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menceritakan mimpinya pada seseorang dan orang itu menebaknya, orang itu mentakwilkannya, maka akan terjadi seperti apa yang dia ucapkan. Makanya kita cuma boleh ceritakan kepada para ulama pun yang faham tentang masalah itu, tidak boleh sembarangan, gitu kan. Dan tidak semua mimpi itu diceritakan. Terlebih lagi mimpi itu punya makna-makna yang detail memang kalau dia orang yang beriman sama Allah. Seperti misalnya disesuaikan dengan keadaan sebuah wilayah. Kalau contoh orang mimpi gajah, gajah ini dilihat di tempat dia, apakah gajah itu dimuliakan atau disiksa, gitu. Contoh kata Ibnu Sirin. Jadi misal kalau dia mimpi di satu wilayah memang gajah itu dijadikan sebagai transportasi, dihormati, berarti dia akan dapat kedudukan. Kalau dia mimpi sementara di wilayah dia gajah sering dibunuh-bunuhin, sering dihina, disediakan barang olokan, berarti dia akan terjadi hal yang sama, akan terjadi hal-hal cobaan dalam hidupnya. Seperti itulah, ya. Kalau hilim teman-teman sekalian, dari tadi sudah saya jelaskan, ya, kalau mimpi binatang berarti binatang yang suruh dibunuh berarti itu akan buruk, ya. Jadi ini harus kita perbaiki persepsi di Indonesia ini. Kalau mimpi digigit ular katanya mau nikah, ini semua kesalahpahaman, ini tidak boleh nih. Dari mana nih? Bagaimana kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi ular? Ini pemahaman yang salah. Kemudian hilim dari syaitan. Maksud dalam hilim adalah orang mimpi berhubungan biologis, ya, orang mimpi berzina, orang mimpi mabuk-mabuk, ya, orang mimpi mencuri, ya, orang mimpi hal-hal yang berbau maksiat, itu namanya dari hilim, dari syaitan. Dan ini teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, siapa yang mimpi buruk hilim ini dan dia terkaget tengah malam, maka bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu meludahlah 3 kali ke sebelah kiri, gitu kan, untuk menghilangkan bekasnya, lalu ubah posisi tidurnya.
Karena ini biasa dari syaitan, gitu kan? Syaitan. Jadi kalau misalnya kita lihat seseorang lalu kemudian kita tertarik sama dia, makanya kita disuruh guddul basar, turunkan pandangan mata, gitu kan? Karena syaitan bisa tunggangi, nanti bisa didatangkan dalam mimpi. Dan mimpi itu bisa dibuat sama syaitan rekayasa sampai akhirnya berhubungan biologis. Makanya salah satu ciri Nabi SAW, beliau tidak pernah mimpi junub. Mana mimpi junub itu dari syaitan. Jadi jangan dianggap prestasi ya. Jelas sampai sini ya? Masih kuat gak duduk ini? Benar. Bilang kalau sudah capek ya. Lanjut nggak? Jangan ada yang tunduk-tunduk ya. Angkat kepalanya. Tunduk-tunduk itu dari syaitan. Tidur soalnya. Dan tidur itu penyakit di majelis ilmu, di khutbah Jumat. Ada orang subhanallah datang khutbah Jumat untuk tidur. Duduk datang tidur. Dulu di kampus juga gitu saya waktu masih kuliah, subhanallah. Ada saja mahasiswa bawa sejadah, sejadahnya bukan dipakai sholat, ditaruh di atas meja, pakai jadi bantal. Tidur. Dosennya nggak peduli ya sudah gitu kan. Jadi harusnya hati-hati. Dan tidur itu kata para ulama virus yang berbahaya, bakteri di dalam majelis ilmu. Kalau tidur juga sebelahnya tidur. Lama-lama gurunya juga tidur. Baik. Kita sekarang masuk teman-teman sekalian ke proses penobatan kenabian. Jadi sudah selesai tadi penjelasan kita panjang lebar tentang fase-fase sebelum kenabian di mana Nabi SAW punya banyak kelebihan dan di mana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik beliau untuk itu. Ya. Baik, kita masuk sekarang prosesi penobatan kenabian. Setelah berjalannya masa khalwah ini, Nabi SAW suka khalwah. Di masa penobatan kenabian di bulan Ramadan tepatnya 26 hari Nabi SAW tinggal di Gua Hira itu 26 hari. Jadi malam ke-27 nya, di malam harinya, di malam 27 Ramadan itu Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepada Nabi SAW pada saat itu menjelang subuh ya, sudah menjelang subuh, poster manusia tiba-tiba muncul. Tadinya sunyi sekali dan Nabi SAW berada di puncak gunung, berarti siapapun yang naik kelihatan. Gak ada yang naik di sini. Tiba-tiba orang itu datang, ya tidak seperti menaiki gunung, muncul di hadapan Nabi SAW menggunakan baju putih, kemudian langsung bicara dengan Nabi SAW. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, telah datang kepadaku seseorang yang menggunakan pakaian yang putih bersih dan di tangannya terdapat sebuah kotak yang terbungkus dengan sutra dan di dalamnya terdapat sebuah buku. Lalu orang itu berkata, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku dengan sangat keras, seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata yang kedua kali, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku yang ketiga kalinya, yang selanjutnya dengan sangat keras, yang kedua kalinya dengan sangat keras, sampai ruhku seakan-akan mau keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata lagi, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu kembali memelukku dengan sangat keras sampai ruhku seakan-akan keluar. Lalu dia berkata lagi, bacalah wahai Muhammad. Lalu aku mengubah pertanyaanku mengatakan, apa yang harus aku baca? Maka lalu orang itu pun berkata, membaca surah Al-Alaq 5 ayat pertama, surah nomor 96 ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah hai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Maksudnya disuruh baca Al-Quran. Pada saat diturunkan nanti baca selalu Al-Quran itu, jadikan sebagai pegangan hidupmu. Yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, penulisan, yang mengajar untuk menulis dengan pena. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh mereka. Setelah turun ayat ini teman-teman sekalian, tiba-tiba saja Jibril alaihissalam yang datang tadi menjelma jadi manusia itu hilang tiba-tiba di hadapan Nabi SAW. Bayangkan teman-teman, secara manusiawi kita kalau di posisi baginda Nabi SAW di gua tengah malam sendirian, selalu sudah selama 26 hari itu sudah tahu tidak ada orang di situ, nggak ada yang tahu juga beliau di situ, gitu kan? Maka beliau pun tiba-tiba melihat ini di tengah malam dan orang itu datang menyuruh baca lalu pergi.
Alami sekali Nabi SAW ketakutan. Merasa ketakutan, ini apa yang terjadi? Lalu Nabi SAW segera bergegas mengambil bekal beliau lalu turun dari gunung. Tentu turun dari gunung ini waktu juga, gitu kan? Sekarang ini Jabal Nur kalau ada setapak-setapak kaki, kalau orang mau naik pun mungkin butuh setengah jam lebih sampai ke atas sana, atau bahkan lebih, mungkin 40 menit karena tingginya. Zaman Nabi SAW belum ada setapak jalan, beliau turun. Intinya dalam riwayat dikatakan beliau turun dengan sangat cepat, berusaha turun. Waktu tiba di bawah, langit sudah mulai agak cerah. Belum pagi sekali kayak kita sekarang, tapi sudah mulai kayak awal habis sholat subuh. Ya, kita kalau keluar sudah mulai ada cahaya. Kata Nabi SAW, tiba-tiba aku pada saat sudah tiba di sebuah padang pasir yang luas di lereng gunung itu, di bawah gunung, aku mendengarkan suara dari langit mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. 3 kali. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, aku pun mengangkat kepalaku ke langit dan aku melihat seluruh langit, timurnya, baratnya, utaranya, selatannya dipenuhi dengan poster badan Jibril, ya. Dan Jibril Allah karuniai 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Setelah itu pun Jibril menghilang alaihissalam. Nabi SAW bertambah ketakutannya. Lalu beliau pun pulang ke rumah. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, sebelum saya bicara bagaimana proses tiba di rumah dan bertemu dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, perlu saya tambahkan, dan saya tambahkan dalam tulisan saya di sini, kalau Nabi SAW telah melihat Jibril alaihissalam dalam poster aslinya sebagai malaikat 2 kali. 2 kali. Selebihnya bertemu dengan Nabi SAW dalam manusia, jelmaan manusia, gitu kan? Dan sering kali Jibril menjelma menjadi Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu, ya. Baik, kita akan sebutkan pertemuan Nabi SAW yang kedua adalah pada saat terjadi Isra dan Mi'raj. Jadi pertama pada saat menerima wahyu ini, melihat poster asli malaikat, dan yang kedua adalah pada saat Isra Mi'raj. Dan Allah sebutkan dalam surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 1 sampai ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Demi bintang ketika terbenam, maksudnya Allah yang mengatakan bintang yang terbenam yang tidak kelihatan kalau pagi, itu adalah aku yang melakukannya. Kawan kalian Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiada yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa aslinya kepada Muhammad, sedang ia berada di ufuk yang tinggi tadi di langit itu. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat dengan wajah Nabi SAW. Maka jadilah dia dengan Muhammad hanya sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Jadi busur panah biasanya anggaplah lebarnya 2 meter misalnya. 2 anak busur panah itu cuma 4 meter antara Nabi SAW dengan Jibril. Ya, Jibril tadi sangat besar di langit. Tiba-tiba Jibril makin mendekat dengan wajah Nabi SAW. Itu luar biasa, gitu. Mandangan yang memang membuat kaget, gitu. Kata Allah SWT di sini, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Muhammad SAW betul melihat itu. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli yang kedua kali pada tempat yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha, ya, di pembatas antara langit dengan di atas langit ada
Arsy-Nya Allah, ada lautan dan juga Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Ada Sidratul Muntaha namanya. Di dekatnya ada surga yang tinggal, ada surga tempat tinggal. Ini dalil jelas mengatakan surga sudah ada